Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya dengan Teguh dari Aliansi Koin. Nah, untuk minggu kedua ya, biasanya kita memang ada table talk, namun karena masih ada beberapa kendala teknis yang harus saya handle, maka kita belum bisa untuk mengadakan table talk. Jadi saat ini kita ini aja dulu ya, konten untuk update weekly prediction gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke weekly prediction, teman-teman, ada informasi seputar Aliansi Koin yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman lihat, teman-teman coba masuk ke website kita, Aliansi Koin saat ini akan mengalami kendala seperti ini, seperti di layar. Jadi ini bukan problem di komputer ataupun koneksi jaringan teman-teman ya, nggak usah khawatir. Tapi ini memang karena dari sisi kami, Aliansi Koin, kita sedang ada pindahan web hosting, teman-teman. Jadi kita akan memindahkan web hosting ke web hosting yang lebih baik, tentu saja dengan spesifikasi hardware yang jauh lebih mumpuni ya. Harapannya tentu saja kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian mau akses website kita akan jauh lebih mudah dan lebih nyaman, begitu ya. Nah, untuk berapa lama kami belum bisa pastikan saat ini, karena terakhir kami menerima informasi 24-48 jam, namun itu baru pemindahan data. Sedangkan untuk pemindahan domain itu bisa up to 5 hari kerja. Begitu informasi yang kami dapatkan. Jadi kami juga wait and see, kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk mencoba mempercepat proses transfer ini ya. Seperti itu. Kami akan segera kembali untuk melayani Anda di website kami dengan info-info yang terbaru dan terlengkap seputar blockchain dan cryptocurrency. Oke, kita kembali ke analisa. Nah, untuk prediksi harga BTC, ini kemarin harus kita akui bahwa kita sendiri melihat kenaikan harga yang cukup wah gitu ya. Dari harga di sekitar 13 langsung naik ke 15 lebih gitu ya. Saya sempat katakan bahwa prediksi kita untuk di 14.000 dulu gitu ya. Namun ternyata melampaui ekspektasi kami, bisa langsung terbang sampai ke 15 lebih, belum mencapai 16 memang. Nah, kira-kira seperti apa nih prediksi untuk 1 minggu atau 7 hari ke depan gitu ya. Ini kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian lihat, saya sudah berikan tanda gitu ya. Tandanya ada di 16.552. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau dia benar-benar melejit tajam kembali, maka dia akan touchdown di angka 19 ribuan, hampir 20 ribu. Itu kembali ke high-nya di tahun 2017 gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ini lagi uptrend cukup kencang kalau diperhatikan secara weekly di Chimoku gitu ya. Ini menunjukkan tanda-tanda uptrend yang kuat banget gitu ya. Apakah ada recovery ataukah mungkin akan ada penurunan terlebih dahulu, kami tidak terlalu yakin kali ini. Walaupun memang kalau kita lihat secara volume, 2 minggu terakhir ini volumenya relatif rendah ya, seperti itu. Dan minggu ini lebih rendah namun kenaikannya cukup tajam gitu ya. Berarti dengan kata lain kita bisa katakan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tiba-tiba melakukan transaksi secara cepat dan ya maksudnya tidak ada transaksi kecil-kecil yang jumlah banyak gitu ya. Ini yang menyebabkan harga ini langsung melambung gitu. Jadi dalam artian ya seolah-olah kasarnya itu ada orang dengan duit besar dan kemudian langsung dibelikan BTC semua gitu ya. Jadi transaksi kecil-kecilnya nggak seberapa berpengaruh dalam 1-2 minggu terakhir ini gitu ya. Makanya kalau kita lihat volumenya relatif kecil gitu ya. Jadi nggak ada volume transaksi yang buy sell dalam jumlah apa ya, bisa dibilang masif, tapi duitnya kecil. Itu nggak terlalu terlihat di sini. Yang ada justru malah duit besar yang sekali masuk langsung istilahnya blences, langsung terbang gitu ya harganya, seperti itu.
Nah, secara daily sendiri pun kalau teman-teman kita semua lihat ini kemarin memang sempat ada kenaikan volume ya, tapi kecil-kecil seperti itu. Oke. Nah, di hariannya kalau kita perhatikan MACD-nya kembali ke divergence. Oke, ketinggian di sini dengan ketinggian di sini nyaris sama, tapi secara harga bedanya jauh. Oke. Apakah ini akan menunjukkan akan ada koreksi? Ya, mungkin saja gitu ya. Mungkin akan ada koreksi 2 atau 3 candle untuk kembali ke angka sekitar 14 atau 15-an awal. Ini kan sudah 15.500-an gitu ya. Mungkin akan koreksi sampai 15.100 sebelum bisa terbang lebih tinggi. Itu prediksinya seperti itu ya secara daily. Namun kalau secara weekly, secara garis besar kita bisa katakan bahwa oh ini uptrend banget. Kemungkinan untuk touchdown ke angka 16.500 atau 20.000 itu secara komparasi kemungkinan chance untuk persentasenya itu lebih besar gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan 60-70% untuk uptrend dan sisanya untuk kemungkinan setway. Kalau saya katakan downtrend enggak, setway. Jadi setway itu dalam artian koreksi gitu ya. Koreksinya seberapa jauh? Harusnya sih prediksi saya tidak akan lebih dari ini 14.000 gitu ya. Dia pun kalau koreksi kemungkinan masih akan ada sekitar angka 15.000-an atau 14.500-an ke atas. Itu, dan kalau target atasnya, jadi kalau adanya Pak nggak jadi koreksi ternyata terbang gitu ya. Terbangnya kemana? Tahap pertama kita target 16.500, tahap berikutnya kita target ke 19.700-an. Seperti itu, atau mau langsung dihajar 20.000 sepertinya agak sulit sih kalau untuk tembus langsung 20.000 ke atas ya, but who knows gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang tradingnya bukan di spot, mungkin tradingnya di futures, entah di futures dalam bentuk apapun gitu ya, terutama yang ada expiry-nya, perlu diperhatikan baik-baik expiry-nya, karena bisa jadi ini trading yang jangkanya cukup panjang gitu ya. Kemarin ada beberapa pihak yang menanyakan ke saya, Pak ini kalau trading di futures kok ada jangka waktunya, ada yang tidak, bedanya apa gitu ya. Nah, saya banyak jelaskan itu di kelas, kita bahas karena masing-masing masing-masing jenis futures itu nanti cara tradingnya bisa beda gitu ya teman-teman ya. Itu begitu juga dengan sport gitu ya, strateginya beda walaupun kita bisa punya gambaran besar, gambaran artian mingguan itu sama gitu ya, misalnya prediksinya naik gitu ya. Namun perlakuan kita akan beda kalau kita trading di spot, kita trading di futures yang ada expired maupun futures yang tidak ada expirednya. Itu bisa beda perlakuan. Gitu. Oke. Sekian dulu dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau komentar bisa disampaikan di kolom komentar. Dan dari kami memang saat ini sedang maintenance ya dari sisi website. Dan kami berharap bisa segera online kembali untuk bisa melayani teman-teman, menyajikan berita-berita seputar blockchain cryptocurrency yang lengkap dan terbaru. Dan ya, dari saya itu dulu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, terima kasih semuanya. Sukses selalu buat kita semua. Salam profit.